Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillahil badi'il hadi ilal bayani may yahiru sadi amada arbaban nuha warasama samsal bayani bisuduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau disebut dengan bulan syuhurul hurum, bulan yang haram, bulan yang mulia. Yang 4 itu 3 berdekatan, 1 berjauhan. Yang 3 berdekatan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang berjauhan yang 1 mana? Yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab disebut bulan haram? Kenapa bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena pada bulan Rajab pernah terjadi peristiwa yang hebat. 2 peristiwa, yaitu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi pernah Isra Mi'raj, tetapi Isra Mi'raj yang paling sempurna adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'rajnya Nabi Adam, Isra Mi'rajnya Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi karena memakan buah kholdi, melanggar aturan di sana. Ketika dia diturunkan ke muka bumi, dia bertobat kepada Allah, bersujud meminta ampun kepada Allah, sujud selama 40 hari, ada yang mengatakan selama 40 tahun bersujud dengan membaca Rabbana dolamna amsana wa ilam takfir lana lanakunanna minal khasirin. Di situ. Itulah mi'rajnya Nabi Adam. Mi'rajnya Nabi Yunus. Mi'rajnya Nabi Yunus adalah ketika dikeluarkan dari perut ikan Nuh. Apa doanya? Doanya Nabi Yunus?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mi'rajnya Nabi Musa. Mi'rajnya Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk puasa 40 hari di gunung Turisna. Itu mi'rajnya Nabi Musa. Dan mi'raj Nabi yang lain dan yang terakhir mi'raj yang paling sempurna adalah Isra mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra mi'raj, Rasulullah dibedah dulu oleh malaikat Jibril dadanya, dibersihkan. Maksudnya bukan dibersihkan karena kotor, bukan, karena Rasulullah suci, tetapi dibersihkan supaya tambah bersih, supaya tambah suci, supaya mantap untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bersih, maka Nabi Muhammad melaksanakan Isra. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan. Isra asal kata dari saro yang artinya adalah perjalanan malam, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Di mana Nabi Adam mengucapkan salam, saling menjawab salam. Nabi Muhammad juga menjawab salam, saling menjawab salam di situ. Nabi Adam duduk di situ, lihat ke kanan Nabi Adam, melihat ke kanan Nabi Adam menangis, melihat ke kiri Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam melihat ke kanan tersenyum, melihat ke kiri menangis? Karena ketika melihat ke kanan, banyak anak cucunya Nabi Adam masuk surga. Ketika melihat ke kiri Nabi Adam menangis. Kenapa menangis Nabi Adam? Karena banyak juga anak cucunya Nabi Adam masuk neraka. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti membuat sedih bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Naik lagi ke langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim sedang duduk di samping Ka'bah keduanya, Ka'bah yang ada di langit ke-7. Di mana di langit ke-7 itu ada Ka'bah, di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat melakukan tawaf di situ di langit ke-7, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini yang melaksanakan umroh dan haji di situ. Setelah selesai di situ, maka malaikat Nabi Muhammad sama malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah penghabisan suatu pohon di mana pohon itu daunnya seperti telinga gajah. Daun-daunnya seperti telinga gajah, di mana di setiap daun itu ada takdir-takdir manusia yang akan terjadi di muka bumi ini. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril hanya bisa mengantar sampai sana, tidak bisa mengantar lagi untuk perjalanan selanjutnya, karena kalau mengikuti perjalanan selanjutnya pasti akan hancur malaikat Jibril. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya, yaitu ke Sidratul Muntaha atau ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu aras, para ulama mengatakan aras itu ada 7 lapis. Ada yang mengatakan aras itu 15 lapis. Luasnya aras itu lebih besar daripada bumi dan langit.
lebih besarnya ketika sudah sampai di ujung aras Al-Arsyil Azim, sampai di ujung aras, Nabi Muhammad bersujud di situ dan menerima perintah, yaitu sholat. Satu-satunya perintah Allah yang tanpa melalui pelantara, yang langsung Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah adalah perintah sholat. Makanya sholat merupakan ruhul ibadah, pokoknya ibadah di dalam Islam. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut tidak ada baik. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sana, pertama kali adalah sholat. Saya sering menjelaskan waktu safari di sana, menjelaskan ada dosa yang mana dosa itu lebih besar daripada dosa zina. Kalau ada orang berzina di suatu tempat, di suatu desa, di suatu kampung, di suatu kota, maka dosa sialnya kebagian 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sebelah kanan, 40 rumah ke sebelah kiri. Dosa sialnya kebagian kalau ada orang berzina di suatu tempat. Tetapi ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Apa itu? Meninggalkan sholat secara sengaja. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu kufurnya. Orang yang berzina tidak disebut orang kufur, tetapi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja disebut orang kufur. Maka dalam sebagian hadis pun dikatakan, satu kali meninggalkan sholat subuh sama dengan menabung 60 tahun siksaan di neraka. Satu kali tidak sholat subuh. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 4 kali tidak sholat subuh, berapa ratus tahun kita menabung siksaan di dalam neraka. Makanya sholat merupakan ruhul ibadah, pokoknya ibadah. Bahkan di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab hakikat, bahwa sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Yang lebih tepatnya adalah as-sholatu mi'rajul apa? Mukminin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Jadi sholat ini adalah mi'rajnya kita, Pak. Mi'rajnya kita, Bu. Ini sholat mi'rajnya kita. Makanya kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Melihat saya sholat. Ulama fikih memandang dengan mata lahirnya, ulama hakikat memandang dengan mata hatinya. Makanya timbullah 2 ilmu, yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu tidak bertentangan, sama ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ilmu fikih adalah mengurusi ibadah secara lahiriah. Ilmu tasawuf adalah mengurusi ibadah secara batiniah, secara rohani. Secara rohani itu ilmu tasawuf. Tasawuf adalah secara ilmu. Kalau ibadah hanya ilmu fikih saja, hanya syariat saja, tanpa hakikat, maka itu hampa, kering. Kalau berhakikat tanpa syariat, itu sesat. Orang bicara tasawuf, bicara tentang tasawuf tapi tidak sholat, sesat. Sebab fikih dengan tasawuf tidak bertentangan. Fikih dengan tasawuf tidak bertentangan. Kalau ada tasawuf bertentangan dengan syariat, dengan fikih, maka itu sesat. Kalau ada fikih tetapi tidak memakai tasawuf, maka itu hampa, kosong. Sholat itu adalah ibadah fisik secara fisiknya. Mana nyawanya? Nyawanya adalah tasawuf. Nyawanya adalah tasawuf, yaitu ikhlas nyawa. Di dalam fikih tidak dibahas tentang ikhlas. Di dalam fikih tidak dibahas tentang khusyuk. Itu khusyuk dan ikhlas dibahas di dalam tasawuf. Jadi tidak, kita harus dua-duanya kita pelajari.
Kalau ibadah itu hanya mengandalkan fisik saja, capek. Kalau fisik saja yang ibadah, capek. Ngaji Quran hanya mau itu capek. Zikir hanya fisik saja capek. Tetapi harus dibarengi dengan rohani, dengan batin kita. Ada seorang ulama, yaitu yang bernama ulama itu adalah ulama ahli hadis, di mana dia mengumpulkan riwayat-riwayat dari Abu Bakar, ulama-ulama salafus shalih sampai ke masanya abad keempat, yaitu Abu Nu'aim al-Asfahani, di mana Abu Nu'aim mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ibadah rohaninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan ibadah rohaninya Rasulullah Alaihi Wasallam. Di mana juga ada seorang ulama, di mana ulama itu namanya adalah Yusuf bin Adham. Dia bertanya kepada gurunya, wahai guru, bagaimana engkau ketika engkau mau melakukan sholat? Kata gurunya, sebelum melakukan sholat, saya berwudu secara zahir dan secara batin. Nah, berwudu secara zahir dan batin. Berwudu secara zahir adalah sesuai dengan fikih, berwudu secara batin adalah sesuai dengan ilmu tasawuf. Kalau berwudu secara zahir, 7 anggota badan dibasuh. Mana saja yang dibasuh, Pak? Mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. 7. Itu toharo secara lahiriah. Ada toharo secara batiniah supaya kita sampai. Kan Rasulullah ketika Isra Mi'raj pakai kendaraannya apa? Buruk itu artinya kilat itu cepat. Nah, lalu apa kendaraan kita supaya sampai kepada Allah, supaya sampai berdialog dengan Allah? Kendaraan kita adalah yang kilat yang cepat adalah ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Fa'ulu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang tidak dibarengi dengan ilmu mardudat, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi ibadah walaupun sujud terus sekedar jidat kita seperti pantat monyet, kalau tidak pakai ilmunya tidak akan diterima. Jadi harus 2 ilmu dipakai untuk memperbaiki supaya kita bisa mi'raj, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Apa saja ilmu hakikat? Tadi ada 7 yang dibasuh dalam ilmu syariat. Tadi juga ketika Isra Mi'raj ada 7 langit yang dilewati supaya bisa sampai ke sana. Apa yang harus kita lewati? Ada 7 juga yang harus kita lewati. Apa yang harus kita lewati? Yang pertama adalah tobat. Tobat adalah ibadah rohani kita. Tetapi ada orang juga bertobat, hanya fisiknya saja bertobat, rohaninya tidak bertobat. Banyak orang astagfirullahaladzim. Mulutnya astagfirullahaladzim, hatinya tidak mengakui kesalahan. Coba ibu pernah bertobat dari magosip? Pernah tidak? Ibu pernah menangis gara-gara magosip minta ampun kepada Allah? Ya Allah, tadi sudah ke magosip, ya Allah, minta ampun, ya Allah. Mulutnya besoknya magosip lagi. Nah, berarti baru tobat. Banyak istighfar yang harus diistighfari lagi. Orang hanya istighfar mulutnya, tapi hatinya tidak mengakui kesalahan. Maka tobat, karena kita ini tidak luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang mempunyai kesalahan dan dosa adalah orang-orang yang cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatnya orang taat adalah tobat dari kelalaian. Tobatnya orang maksiat adalah tobat dari dosa. Adakah maksiatnya orang taat? Ada. Apa maksiatnya orang taat? Maksiatnya orang taat adalah riya, ujub, takabur,
sombong, selalu membanggakan diri. Itu maksiatnya orang rajin sholatnya, tapi dalam hatinya saya ini di sini yang paling rajin ke masjid. Maksiatnya. Saya di sini kayaknya yang paling soleh. Saya di sini kayaknya yang paling rajin ngaji Quran. Saya di sini kayaknya yang paling rajin berjamaah tidak bolong-bolong. Saya di sini yang paling itu belum dibersih. Batinnya belum dibersih. Dia hanya sholat secara lahiriah, belum sholat secara batinnya. Belum sholat secara batinnya. Makanya tobat. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, tobatnya tiap malam 100 kali. Kita yang setiap detik, setiap menit dosa dengan dosa, maksiat dengan maksiat, tobat jarang. Makanya tobat itu ada dua, ada tobat yang berhubungan dengan Allah, ada tobat yang berhubungan dengan makhluknya Allah. Tobat yang berhubungan dengan Allah, syarat tobatnya 3, menyesal, tidak mengulangi dosa, berjanji kepada Allah. Kalau 3 syarat itu terpenuhi, sebesar apapun dosa kita, pasti akan jadi. Tobat yang berhubungan dengan manusia, syarat tobat yang 4, ditambah 1, al-barokah, minta maaf. Kalau kita pernah menjelek-jelekan, pernah mengambil haknya orang, minta maaf, Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum dia minta maaf kepada orang yang pernah menjelek-jelekan, sebelum dia mengalihkan haknya orang yang pernah minta maaf. Maka tobat itu singkat saja, tobat ada 7. Yang kedua, waro yang harus kita lewati. Waro, apa itu waro? Teliti. Waro itu selalu teliti, hati-hati. Waro, hati-hati dalam mengucapkan, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berpikir, hati-hati. Itu ibadah secara batin, selalu. Yang ketiga adalah setelah waro adalah juhud. Apa itu juhud? Juhud itu adalah selalu menggantungkan kepada Allah, tidak menggantungkan kepada selain Allah, tidak menggantungkan kepada dunia, tidak menggantungkan kepada jabatan, tidak menggantungkan kepada ilmu, tapi menggantungkan semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah fakir. Bukan fakir itu tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, bukan. Tetapi maksudnya fakir di sini adalah fakirkan diri kita, tidak ada milikku. Mobil bukan milikku, titipan dari Allah, tidak akan sombong punya mobil. Punya jabatan bukan milikku, itu titipan dari Allah, tidak akan sombong punya jabatannya. Harta titipan dari Allah, bukan milikku, itu titipan dari Allah. Harta, makanya jangan sombong, semuanya hanyalah titipan. Jadi pakirkanlah diri kita, jangan merasa ini punya saya, ini saya. Karena diantaranya orang-orang yang temannya setan adalah Goniyun mutakabbirin, orang kaya yang sombong adalah temannya setan. Jadi kalau ada orang kaya sombong dengan kekayaannya, sombong dengan mobilnya, sombong dengan jabatannya, berarti temannya setan. Bagaimana Ustaz kalau orang miskin sombong? Saudaranya setan. Kalau orang miskin sombong, berarti saudaranya setan. Nah, makanya pakirkanlah. Yang selanjutnya apa? Yang keempat? Yang keempat adalah sabar. Yang kelima sabar. Sabar Bu. Bapak sabar kalau ibu marah-marah? Sabar ibu kalau ibu bapak marah-marah? Sabar. Ajaba li amri mu'minina inna amrohu kullahu khairan. Sungguh sangat menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang beriman itu menakjubkan karena mempunyai sabar. Setiap apapun yang terjadi pada dia, semuanya bernilai ibadah. Mau pahit, mau manis, pahit jadi ibadah, manis jadi ibadah, senang jadi ibadah, susah jadi ibadah. Kenapa kodamnya? Sabar dari maksiat, sabar menahan nafsu,
Nafsu kita ini harus tahu. Nafsu itu ada dua, ada nafsu perut, ada nafsu di bawah perut. Kalau orang tidak bisa menahan nafsu perutnya, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kalau orang tidak bisa menahan nafsu di bawah perut, maka orang itu akan seperti binatang. Akan seperti binatang. Makanya banyak sekarang zaman cepat, Pak. Karena tidak bisa menahan nafsu di bawah perut, banyak orang yang menikah hari Senin, melahirkan hari Kamis. Banyak tidak? Banyak karena tidak bisa menahan nafsu di bawah perut. Makanya jagalah dengan sabar. Yang selanjutnya yang keenam adalah tawakal. Tawakal selalu memasrahkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir tadi kata Pak sampai setengah 8. Yang terakhir adalah ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, ridho. Tidak pernah mengeluh. Dikasih hidung pesek, alhamdulillah ya Allah, saya ada hidung daripada orang tidak ada hidungnya. Yang punya kaki, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya kaki. Ya Allah, ridho. Orang tidak ada kakinya. Yang tidak ada kaki, ya Allah, aku ridho. Yang tidak ada kakiku, orang sudah mati. Nah, ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, aku ridho. Apapun takdirmu hari ini, apapun kehendakmu hari ini, aku ridho. Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi, itu yang disebut dengan syahadat batin. Makanya orang-orang itu kalau bangun tidur berdoa baca bangun tidur, setelah itu baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, apapun kehendakmu hari ini, aku ridho. Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi. Wah, maka akan selalu tenang dalam hidup kalau seperti itu kita lakukan seperti itu. Nah, kalau 7 tahapan itu bisa dilewati, maka kita akan bisa mi'raj. Kalau tidak bisa dilewati, maka hanya Isra saja, berputar di dunia saja, tidak bisa naik, tidak bisa mi'raj. Makanya banyak orang ketika sholat Allahu Akbar, jasadnya ada di sini, pikirannya ada di rumah. Jasadnya ada di sini, pikirannya ada di hutan. Karena ketika kita sholat, kata setan, ingat ini. Oh, ketika di sana kunci disimpan, kita cari-cari. Disimpan. Oh, nanti ini besok pasar beli ini. Oh, ingat begitu. Karena tidak diikat. Kalau makanya kata Buta Ki Haji Abdurrahman Amodaleh, maka kata Buta katanya ketika sholat itu jangan bawa kepalamu, simpan kepalamu. Maksudnya apa? Jangan gunakan. Sibukkan ini. Kalau sibuk ini, maka ini tidak terlalu berfungsi. Kalau ini berfungsi, maka ini tidak berfungsi. Maka fungsikan ini supaya sholatnya sholat bukan hanya sholat lahiriah, tetapi sholatnya juga sholat batiniyah. Maka oleh sebab itu yang terakhir adalah marilah kita perbaiki ibadah lahiriah kita dengan belajar fikih melalui ulama mazhab, dan perbaiki ibadah lahir batinnya kita dengan belajar tasawuf melalui ulama-ulama thariqah, supaya bagus lahiriah kita, batinnya kita, supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.